Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Jumaidi LC.MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Al-Quran dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salmi selaku moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Nur Amila sebagai pemateri kedua. Langsung saja, adapun materi yang akan kami bahas yaitu Makki dan Madani. Pengertian Makki atau Makkiyah dan Madani atau Madaniyah. Ada 4 teori yang mengungkapkan pengertian Makki dan Madani. Yang pertama, teori geografis. Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah. Namun, pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Mekah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran Surah At-Taubah 42 di Tabuk, Quran Surah As-Zukhruf 45 di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Miraj. Yang kedua, teori historis. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaybiyah dan lainnya. Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah. Meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah atau Makkah. Yang ketiga, teori subjektif. Makkiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Yang keempat, teori kontens analisis. Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. B. Perbedaan Makki atau Makkiyah dan Madani atau Madaniyah. Untuk membedakan ini, para ulama mempunyai 3 macam pandangan. Masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Yang pertama, dari segi waktu turunnya. Makki atau Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Sedangkan Madani atau Madaniyah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang kedua, dari segi tempat turunnya. Makki atau Makkiyah adalah yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madani atau Madaniyah adalah yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sil. Yang ketiga, dari segi sasarannya. Makkiyah adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Makkah, dan Madaniyah adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Demikianlah materi pertama yang sempat saya paparkan, dan materi kedua akan dipaparkan oleh Nur Amila. Kepadanya dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja di sini saya akan membahas 3 subbab mengenai Makki dan Madani. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu ciri-ciri Makki dan Madani, kedua yaitu manfaat mempelajari Makki dan Madani, kemudian ketiga yaitu rincian surah Makki dan Madani. Para ulama menyimpulkan bahwa hanya ada 2 cara untuk mengetahui ayat-ayat atau ciri-ciri Makki dan Madani, yaitu dengan cara yang pertama sima, mendengar riwayat dari sahabat dan tabi'in. Kemudian kedua yaitu kias atau analogi. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan sima adalah riwayat yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara kias,
Yang dimaksud dengan qiyas di sini adalah ciri-ciri umum yang mendominasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri bagian A, ciri-ciri ayat Makkiyah adalah yang pertama, setiap surah yang terdapat kata qalla. Kedua yaitu setiap surah yang mengandung kata sajadah. Ketiga yaitu setiap surah yang dibuka dengan huruf hijaiyah. Keempat yaitu setiap surah yang terdapat cerita Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah karena termasuk Madaniyah. Kelima yaitu setiap surah yang terdapat kata ya Bani Adam. Keenam, surah yang di dalamnya terdapat cerita para nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Ketujuh yaitu setiap surah yang terdapat kata ya ayyuhan nas kecuali Al-Baqarah ayat 21, ayat 168 dan surah An-Nisa ayat 1 sampai 174. 8 yaitu ayat-ayat pendek walaupun ada juga yang disebut Madaniyah seperti surah An-Nasr. Ke-9 yaitu mengajak untuk beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Ke-10 yaitu surah yang bercerita tentang kebiasaan orang kafir yang ingkar mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup. Bagian B, ciri-ciri ayat Madani. Pertama, mengandung ketentuan-ketentuan faraid. Kedua, untuk mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut. Ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Keempat, ayatnya panjang-panjang. Kelima, mayoritas isinya merupakan pembahasan tentang hukum-hukum Islam. Adapun manfaat Makki dan Madani atau faedah Makki dan Madani. Yang pertama, untuk mengetahui manfaat Makki dan Madani yaitu ayat yang turun terlebih dahulu dan yang turun belakangan sehingga dapat menentukan ayat nasikh dan mansukh, seperti bila ada dua ayat yang berbeda dalam menentukan suatu hukum sementara diketahui bahwa seperti bila ada dua ayat yang berbeda dalam menentukan suatu hukum sementara diketahui bahwa yang satu termasuk ayat Makkiyah dan yang lain termasuk ayat Madaniyah. Kedua yaitu untuk mengetahui sejarah penurunan dan proses pentahapan suatu hukum dari satu ke situasi ke situasi lain. Ketiga yaitu untuk mengukuhkan keautentikan Al-Quran dan untuk mengukuhkan sampainya Al-Quran kepada kita dengan selamat tanpa mengalami perubahan dan pemalsuan. Adapun rincian surah-surah Makki dan Madani. Klasifikasi surah-surah Al-Makkiyah atau ayat yang turun di Makkah ini yang dimana kita ketahui ada 114 surah. Kemudian ada 91 surah yang termasuk Al-Makkiyah atau yang pertama yaitu Al-Alaq, kemudian Saba, Al-Qalam, As-Sumar, Al-Musammil, Kafir, Al-Mudassir, Fussilat, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Lahab, As-Zuhruf, At-Takwir, kemudian Al-Duhan, Al-A'la, Al-Jasiyah, Al-Lail, kemudian Al-Ahqaf, Al-Fajr, Al-Adasirat, An-Namal, Al-Ghosiyah, Al-Ghozaz, Al-Kafi, Al-Isra, An-Nahl, Yunus, Nuh, Hud, dan lain-lain. Klasifikasi surah yang termasuk Madaniyah atau ayat yang turun di Madinah ada 23 surah di antaranya. Yang pertama yaitu Al-Imran, Al-Jumu'ah, Al-Hujurat, Al-Fatah, Al-Ahzab, Al-Maidah, At-Tagabun, At-Taubah, Al-Asaf, An-Nasr, kemudian Al-Baqarah, dan lain-lain. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang sempat kami paparkan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Apabila dalam menyampaikan materi kurang jelas, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.